Bertemu kembali dengan Mr. BT. Kita kali ini akan membahas tentang persiapan ujian semester genap Matematika Peminatan kelas 10 mengenai vektor. Langsung saja ke soal. Nah, dalam soal ini ada vektor posisi titik A dan B berturut-turut adalah vektor A dan vektor B. Titik P terletak di antara ruas garis AB sehingga AP berbanding PB sama dengan 1:3. Maka vektor posisi P adalah, nah di sini kita langsung ambil dari vektor posisi. Vektor posisi kita ini, dari perbandingan ini, yaitu apa? AP ya berbanding dengan PB, yaitu sama dengan 1:3. Langsung saja kita buat bahwa AP itu 3 kali AP sama dengan PB. Nah, sedangkan AP itu berubah menjadi vektor posisinya, yaitu apa? OP dikurang dengan OA ya, sama dengan itu ada OB dikurang dengan OP sehingga hasilnya menjadi 3 OP dikurang 3 OA. Nah ya, OA masuk ke vektor posisi ya. Nah, sama dengan OB dikurang OP. Nah, ini pindah posisi jadi 3 OP ditambah OP sama dengan 3 OA ditambah OB. Sehingga hasilnya 4 OP ya. 4 OP sama dengan 3 OA ditambah OB ya, maka OP sama dengan 3 OA ditambah OB per 4. Nah, sekarang kita lihat vektor posisi dari si OA apa? Yaitu adalah A ya, A ditambah dengan vektor posisi OB yaitu B per 4. Atau bisa juga hasil menjadi 1/4 3A, 3 vektor A ditambah per B. Ya, jawaban di sini yang paling tepat adalah yaitu entok ya, E. Lanjut kita ke soal nomor berikutnya. Vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa dengan sin alfa sama dengan 1/6. Jika panjang vektor A ya adalah akar 3, perkalian antara vektor A dan vektor B adalah akar 15, maka vektor A dikali vektor vektor B dikali vektor B sama dengan berapa? Nah, sekarang kita bongkar dulu ya. Kita bayangkan kita berada di sebuah segitiga. Segitiga itu adalah siku-siku ya. Ini sudutnya alfa. Ini segitiga siku-siku. Kalau sin itu apa? Yaitu depan per miring ya. Kita cari sampingnya ya. Kita buatlah di sini sampingnya adalah X. Nah, adalah X. Maka X itu apa? Berdasarkan rumus Pythagoras adalah akar 6 kuadrat ya dikurang 1 kuadrat. Maka X adalah akar dari 6 dikurang 1, yaitu akar 5. Oke. Nah, kemudian kita ingat hasil perkalian vektor A dan vektor B itu apa? Yaitu panjang ya. Panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B ya, dikali dengan cos. Cos apa? Cos alfa, karena sudut A dan sudut B-nya yang di sini bentuk. Ya. Nah, vektor A itu adalah akar 3. Hasil perkalian ini lupa saya, yaitu adalah akar 15. Ya. Nah, kemudian panjang vektor B kita nggak tahu berapa. Cos theta bagaimana? Ingat apa arti cos? Cos itu sami, samping per miring. Samping kita siapa? Akar 5. Miring kita akar 6. Ya. Sehingga akar 15 sama dengan akar 3 kali akar 5, yaitu akar 15.
panjang vektor B per akar 6. Ini habis ya, 1 kali akar 6 yaitu akar 6 sama dengan panjang vektor B. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kalau dibilang vektor B dikali dengan vektor B, berarti sebenarnya adalah vektor panjang vektor B dikali dengan panjang vektor B. Nah, sudutnya bagaimana di sini? Karena tidak ada sudut yang terbentuk, kita anggap dia itu sama dengan 1 ya. Langsung aja kita masukkan nilainya ini, akar 6 dikali akar 6 itu berapa? 6. Sehingga jawaban di sini adalah yang paling tepat adalah B. Oke, jelas ya. Next, ke soal berikutnya. Diberikan vektor A, ya vektor A sama dengan 4 vektor I dikurang 2 vektor J ditambah 2 vektor K. Sedangkan vektor B itu adalah vektor I ditambah vektor J ditambah 2 kali vektor K. Nah, besar sudut yang dibentuk vektor A dan vektor B sama dengan berapa? Nah, di sini kita harus mengetahui dulu vektor A, panjang vektor A-nya berapa? Panjang vektor A-nya itu adalah akar dari ya 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 16 tambah 4 ditambah 4 yaitu akar 24. Oke, akar 24 itu berapa? Yaitu 4 dikali 6. Akar 4 adalah 2, akar 6 tetap. Oke, kemudian panjang vektor B. Panjang vektor B itu apa rumusnya? Itu akar dari ini 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Itu hasilnya adalah 1 tambah 1 tambah 4 yaitu akar 6. Nah, kemudian ya, rumusnya apa ini? Rumusnya kalau dibilang cos theta itu sama dengan vektor A dikali dengan vektor B per panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, vektor A berapa? Yaitu 4 min 2, 2. Vektor B kita berapa? Yaitu 1, 1, 2. Per panjang vektor A nya adalah 2 akar 6 dikali panjang vektor B adalah akar 6. Sehingga hasilnya berapa ini? 4 dikurang 2 ditambah 4 per 2 akar 6 dikali akar 6 yaitu adalah 12. Akar 6 kali akar 6, 6 kalikan 2, 12. Nah, lanjut. 4 dikurang 2 adalah 2, 2 tambah 4 adalah 6. Maka 6 per 12, 6 per 12 ini setengah. Cos berapa yang hasil setengah? Yaitu cos 60 ya. Cos 60. Cos 60. Sehingga cos kita hilangkan, tinggal tetanya. Theta sama dengan 60 derajat. Ya, jawabannya adalah cantik. Next, kita ke soal nomor 5. Nah, jika vektor P, Q, R, dan S berturut-turut vektor posisi titik jajar genjang P, Q, R, S dan P, Q sejajar dengan SR, maka R itu berapa? Nah, biar mengerti, langsung kita buat aja gambar jajar genjang itu bagaimana, kan seperti ini. Oke, anggap seperti ini ya. Ini ini titik P, Q, R, S. Nah, seperti itu. Ingat tadi, kalau vektor posisinya, ya. Sekarang kan vektor di sini kita lihat kalau sejajar ini yang vektor PQ sejajar dengan vektor SR. Nah, perbandingannya berapa? Sama. Kenapa perbandingannya sama? Karena panjang PQ sama dengan panjang CSR. Ya. Jadi seperti ini dia. Nah, selanjutnya kita lihat yang ditanya apa? Vektor R. Sehingga vektor posisinya apa? Yaitu adalah R dikurang dengan S sama dengan Q, ya, Q dikurang dengan P.
P. Yang tanya R, maka R sama dengan Q dikurang P ditambah S. Nah, jawabannya Q kurang P ditambah S, yaitu A. Ya, jawaban yang dapat adalah A. Oke, next. Kita ke soal nomor 6. Diketahui vektor U dan vektor V membentuk sudut theta. Jika panjang proyeksi vektor U pada V sama dengan 4 kali ya panjang vektor V, maka perbandingan panjang vektor U terhadap vektor V adalah, nah sekarang kita kembali ke rumusnya dulu. Kalau panjang vektor, kita buatlah hasil panjang vektornya ini adalah vektor C ya. Panjang vektor C sama dengan apa? Yaitu vektor U dikali dengan vektor V ya, per panjang vektor V ya, panjang vektor V. Nah, setelah itu kita lihat perbandingannya lagi. Apa perbandingan di sini kita lihat? Ya, ada perbandingannya. Katanya gini, jika proyeksi vektor U dan pada vektor V sama dengan seperempat ya, seperempat kali panjang vektor V. Berarti dengan kata lain, yang ini hasil proyeksinya vektor U. Ini seperempat kali ya, seperempat kali dengan vektor V. Jadi buat sini seperempat kali dengan vektor panjang vektor V sama dengan vektor U kali vektor V per panjang vektor V. Sudah? Nah, yang ini apa? Vektor U kali vektor V. Kembali ke rumus tadi. Yaitu apa? Panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V dikali dengan cos apa ini? Cos theta per panjang vektor V. Oke, kita habis ini cara vektor V nya, sehingga seperempat panjang vektor V sama dengan ya vektor U, panjang vektor U dikali cos theta. Yang diminta perbandingan panjang vektor U terhadap vektor V. Berarti kita buat jadi seperti ini. Coba kita buat dulu. Panjang vektor V sama dengan 4 kali panjang vektor U dikali dengan cos theta. Ya. Jadi kalau kita lihat, berarti panjang vektor V itu sama dengan 4 kali cos theta dikali dengan panjang vektor U. Dengan kata lain ya, maka panjang vektor U berbanding dengan panjang vektor V sama dengan ya, yaitu 1 per 4 cos theta ya. Maka jawabannya ini yang paling tepat 1 berbanding 4 cos theta ya. Itu jawabannya adalah A. Oke, demikian pembahasan kita untuk persiapan ujian matematika peminatan part 2. Kita lanjut nanti di latihan berikutnya. Sampai jumpa.